Disiplin adalah jembatan antara tujuan dan pencapaian. Hidup ini seperti sepeda, agar tetap seimbang harus terus bergerak. Iskandar Ali Alam lahir di Kampung Karta, Tulang Bawang Barat, 29 April 1958. Terlahir dari pasangan Bapak Ali Manap dan Ibu Yahnun. Di masa kecilnya, Iskandar yang dipanggil dengan sapaan Kiai tumbuh menjadi anak yang dikenal tangguh dan berbakti kepada keluarga. Karena Iskandar merupakan anak kedua dari 10 bersaudara. Sebagai anak yang dituakan dalam keluarga, Iskandar dituntut untuk mandiri dan mampu mengayomi ke-8 adik-adiknya, terutama dalam bidang pendidikan. Iskandar mengenyam pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 2 Karta, Tulang Bawang Barat dari tahun 1966 hingga 1971. Kemandirian Iskandar semakin terlihat saat dirinya memutuskan hijrah dan tinggal di tempat saudaranya untuk mengejar mimpi dan cita-citanya. Bahkan dirinya harus rela menahan rindu karena terpisah dengan kedua orang tuanya saat menempuh pendidikan di Tanjung Karang. Iskandar menempuh pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 3 Tanjung Karang tahun 1972 hingga 1974. Kemudian Iskandar melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA di SMA Negeri 1 Tanjung Karang dari tahun 1975 sampai 1977. Di tengah keterbatasan ekonomi keluarga, Iskandar tetap gigih dan terus berjuang untuk melanjutkan pendidikannya di bangku kuliah. Dirinya kembali memutuskan untuk berhijrah ke Palembang dan mengambil jurusan ekonomi di Universitas Sriwijaya Palembang dari tahun 1978 hingga 1985 dengan beasiswa Super Semar. Kemampuan Iskandar pada bidang akademik membawanya pada pekerjaan sebagai asisten dosen di Universitas Sriwijaya Palembang. Sejarahnya Kandar ini susah, capek. Saya kasihkan uang 150.000 pada dia. Nah, inilah uangnya. Setelah itu saya ajak Kandar itu ke pasar, beli dulu kamu baju satu, beli baju, beli celana kamu. Kita ke pasar, dia hanya beli baju satu, celana satu. Yang lain nggak usah, Pak, bilangnya. Uangnya nggak ada, bilangnya. Sudah hampir 1 bulan tidak ada kabar. Apa dia sekolah apa enggak, tidak ada kabar. Saya jalan sepeda 40 kilo dari kampung, jalan setapak. Saya nelpon dia di Kota Bumi. Karena kamu nggak ada kabar, kenapa? Bilangnya. Ini Pak, ini masih kurang uang 70.000. Jadi kalau kamu nggak ada uang 70.000, kamu tidak bisa sekolah. Ya nggak boleh, Pak, bilangnya. Kok bagaimana tadinya sudah cukup gitu jadi kurang? Ya sudah, saya cariin uang, pinjam punya orang, pinjam orang, ngambil emas orang, saya jual sampai cukup uang 70.000, saya antar ke sana. Tadi saya dengar dia itu sudah bisa belajar karena uang 70.000 itu sudah nyampe. Berkat kegigihan dan kerja keras yang dilakukan Iskandar selama ini, akhirnya berbuah manis. Ketika di tahun 1986, Iskandar diterima menjadi PNSD pada ASM Kopertis Wilayah 2 Sriwijaya Palembang.
Kesuksesan Iskandar tidak berhenti sampai di situ. Di tahun 1986 hingga 1990, Iskandar dipercaya untuk menjabat sebagai direktur di ASM Sriwijaya Palembang. Kemudian, di tahun 1990 hingga 1992 dipercaya sebagai direktur pada Akademi Teknologi Palembang. Karir Iskandar semakin berkembang. Di tahun 1992, Iskandar memutuskan untuk pindah ke Universitas Bandar Lampung. Selain sebagai dosen, Iskandar dipercaya sebagai Sekretaris Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi UBL. Kemudian di tahun 1997, Iskandar dipercaya sebagai Kabak Kepegawaian. Dilanjutkan tahun 2007, Iskandar dipercaya sebagai Kabak LPPM. Karir Iskandar terus melejit dengan menjabat sebagai Kaprodi Manajemen UBL dari tahun 2014 hingga hari ini. Saya mengenal Pak Iskandar ini cukup lama, kurang lebih 30 tahun, sejak beliau bergabung di Universitas Bandar Lampung. Beliau ini pribadi yang sangat baik, terutama terhadap teman, dan selalu bersedia ketika diminta bantuan dalam hal apapun. Saya sangat terkesan ketika beliau melanjutkan studi S3 di Jakarta. Satu hal yang ditanamkan adalah bahwa tujuan beliau mengambil S3 untuk mencapai gelar guru besar. Di mata rekan kerja, Iskandar yang biasa disapa Mangce dikenal sebagai pribadi yang baik, tekun, dan ulet dalam bidang akademik. Dirinya juga mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi. Beliau yang saya tahu orangnya sangat tekun, ya, teliti, dan juga yang penting adalah beliau seorang yang humoris. Ada beberapa hal yang bisa saya tiru dari beliau, ya, yaitu kesabaran, ketekunan, dan selalu berpikir positif. Dalam kesehariannya, Iskandar yang dikaruniai 3 putra ini dikenal sebagai sosok ayah yang hangat dan bersahaja. Beliau itu adalah seorang pekerja, orang yang gigih, ulet, walaupun itu ada banyak rintangan-rintangan yang dihadapi, tetapi beliau tetap gigih semangat untuk mendapatkan gelar guru besar. Kesuksesan-kesuksesan karir Iskandar tidak membuatnya untuk terlena dan bersantai. Dirinya justru terpacu untuk melanjutkan pendidikan strata 2 di Magister Manajemen Universitas Bandar Lampung pada tahun 1999 dan terus melanjutkan pendidikan strata 3 di Universitas Borobudur, Jakarta pada tahun 2009 hingga 2014 pada bidang manajemen. Selesai menempuh strata 3, Iskandar terpacu untuk mengurus jenjang akademik ke guru besar pada bidang manajemen. Namun pada perjalanannya, Iskandar menemui banyak hambatan. Bertahun-tahun memenuhi persyaratan berkas ke guru besar, bertahun-tahun pula berkas tersebut ditolak. Perjalanan ke guru besar ternyata tak semudah yang dibayangkan Iskandar. Bahkan pada satu titik, dirinya hampir menyerah dan tidak ingin melanjutkan proses ke guru besar. Hal yang sangat sulit dirasakan adalah penelitian, di mana kita harus membuat foto jurnal yang terindeks Scopus, ya, dan yang bereputasi gitu. Nah, untuk menggulkan satu jurnal yang bereputasi itu terasa sangat sulit sekali. Namun memang pertama saya mengusulkan itu sempat ditolak dengan alasan bahwa jurnal-jurnal saya yang saya sertakan untuk persyaratan menjadi profesor itu tidak memenuhi syarat untuk menjadi suatu jurnal yang bereputasi. Namun demikian, setelah dikembalikan, saya tetap semangat dan dimotivasi oleh teman-teman, terutama
Bapak Rektor selalu memotivasi dan menanyakan tentang usulan guru besar saya. Akhirnya dengan motivasi tersebut saya semangat lagi untuk melakukan penelitian-penelitian dan mengusulkan kembali penelitian tersebut ke jurnal-jurnal internasional. Sehingga akhirnya beberapa jurnal saya yang terindeks Scopus ya dapat diterima dan SK-nya ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Akhirnya, setelah berjuang selama 4 tahun, Iskandar menerima surat keputusan penetapan guru besar pada bidang manajemen pada tanggal 26 Desember 2019. Penetapan dirinya sebagai guru besar menjadi kado terindah dan terbaik bagi keluarga dan Universitas Bandar Lampung. Saya mengucapkan selamat kepada Profesor Dr. Iskandar Ali Alam SCMM atas dikukuhkannya sebagai guru besar bidang ilmu ekonomi di Universitas Bandar Lampung. Semoga ini semua bisa menjadi berkah bagi Pak Iskandar, bagi keluarganya, dan bagi UBL. Dan semoga juga ini bisa menginspirasi, memotivasi bagi semua dosen untuk bisa mencapai karir tertinggi sebagai dosen, yaitu guru besar. Selamat kepada Pak Profesor Dr. Iskandar Ali Alam SCMM atas dinobatkannya atau dikukuhkannya sebagai guru besar. Semoga dengan pengukuhan ini bisa memberikan manfaat bukan saja bagi keluarga, bagi institusi UBL, juga bagi masyarakat di Provinsi Lampung ataupun Indonesia pada umumnya. Selamat Mang Cek, semoga selalu sehat dan selalu tetap sedia untuk membantu teman-teman semua. Papi, kami sekeluarga mengucapkan selamat atas predikat guru besarnya yang diperoleh. Semoga bisa bermanfaat untuk masyarakat dan juga dengan ilmu yang diperoleh, Papi tetap rendah hati, ya, tetap berkarya dan tetap sayang kepada keluarga dan tetap santun kepada semua orang. Ucapan selamat sama dia itu, semoga dia itu dalam keadaan sehat selamat. Dan saya sudah membanggakan diri saya, dia sudah bisa jadi manusia yang bagus.